Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama pelajaran bahasa Inggris bersama Mrs. Q. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang recount text. Apa itu recount text? Kalian sudah pernah mendengar atau membahas ini ketika kalian di SMP. Untuk pelajaran kali ini kalian lihat ada recount text. Yang kita bahas kali ini adalah amazing stories to share. Yang kita bahas apa? What is recount text? Definisinya apa? Kemudian social function, fungsinya apa? Dan generic structure, bagian-bagian dari teks. Yang terakhir kita akan membahas tentang bahasa atau grammar yang digunakan dalam recount text. Are you ready guys? Let's start now. Oke, what is a recount text? Kita mulai. Secara bahasa, recount berarti menceritakan. Sedangkan secara lengkap, recount adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah event atau experience yang akan diceritakan kepada para pembaca. Nah, tujuannya adalah untuk untuk menghibur, ataupun untuk menginformasikan kepada para pembaca kejadian atau peristiwa yang sudah pernah kita alami. Nah, sekarang kalau kita lihat recount text itu social function. Kita sekarang akan membahas tentang social function. Tujuannya bisa dilihat. Social function dari recount text adalah untuk memberikan penjelasan atau tulis atau mendeskripsikan tentang past experience atau pengalaman yang lalu dengan cara menceritakan kembali peristiwa-peristiwa tersebut secara berurutan, secara chronological order. Berarti kita menceritakannya secara berurutan. Oke, recount itu ditulis untuk menceritakan kembali event-event yang tujuannya sekali lagi adalah untuk menghibur dan menginformasikan kepada para pembaca. Nah, sekarang kita membahas tentang generic structure. Oke, generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure adalah bagian-bagian dari teks recount. Diawali dengan orientation. Apa itu orientation? Kemudian series of events, reorientation. Kalau kita membahas tentang reorientation, kita akan membicarakan tentang paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu membicarakan tentang pengenalan dari satu tokoh. Sedangkan series of event adalah penjelasan dari kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara berurutan. Sedangkan kalau reorientation berarti adalah suatu kesimpulan dari suatu cerita, apa yang kita rasakan setelah kita mengalami suatu peristiwa. Oke, kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang language features. Language features adalah bahasa atau kalimat yang digunakan dalam recount text. Yang pertama, menggunakan simple past tense, itu yang pasti. Kemudian, bisa menggunakan past continuous jika sedang berlangsung pada suatu waktu di masa lampau, atau past perfect. Berarti suatu kegiatan terjadi dan sudah selesai ketika cerita itu terjadi. Atau menggunakan past perfect continuous. Nah, menggunakan temporal sequence, contoh diawali dengan on Saturday, penanda waktu, on Monday, dan sebagainya. Menggunakan conjunction atau kata hubung, when, before, kemudian ada sebelum dan after. Menggunakan past verb yaitu when, stay, dan lain sebagainya. Yang terakhir,
menggunakan partisipan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa contoh dari types berbentuk recount. 1. Personal recount, cerita tentang kejadian yang secara personal dialami oleh si penulis. Biographical recount, biographical berarti kita menceritakan tentang kehidupan seseorang yang didasarkan dari hasil wawancara. Kalau factual recount berarti sebuah kejadian atau peristiwa yang berbentuk fakta, yaitu contohnya merupakan sains, ilmu pengetahuan, penelitian, dan lain sebagainya. Ada namanya imaginative, berarti imaginary, mungkin dia bercerita tentang mimpi dia tadi malam, tapi berupa mimpi, bukan kenyataan. Atau historical recount, historical recount itu adalah peristiwa bersejarah yang terjadi pada suatu waktu di masa lampau. Oke, kita lanjut. Now, take a look at the picture. Di sini saya sediakan satu contoh dari personal recount. Apa itu personal recount tadi anak-anak? Yaitu yang menceritakan pengalaman pribadi seorang penulis. 1. Kita lihat at the beach. Itu namanya title atau judul. Kemudian paragraf pertama disebut dengan orientation, menceritakan kapan dan di mana kejadian itu berlangsung. Sedangkan paragraf yang kedua, paragraf ketiga, paragraf yang keempat dinamakan dengan series of event. Suatu kejadian diceritakan dengan berurutan. Paragraf yang terakhir disebut dengan ending atau reorientation, yaitu kesimpulan bagaimana pengalaman tadi itu mempengaruhi si penulis, menyenangkan ataupun tidak. Bad endings or happy endings, is fun or not. Okay, now take a look at the module you have. Kalian perhatikan dulu, persiapkan modul yang kalian pelajari tadi. Kemudian read beberapa contoh teks recount. Nah, setelah kalian baca, akan ada exercises, ada berbagai macam exercises tentang teks recount yang berhubungan dengan generic structure dan lain sebagainya. Setelah membaca, kalian pelajari dengan hati-hati beberapa teks recount itu. Kemudian kalian mengerjakan pelatihan yang ada di modul. Kerjakan di buku kalian masing-masing. Okay, see you on the next lesson. Saya harap bermanfaat untuk hari ini dan saya anggap cukup. Kita bertemu lagi lain waktu. Assalamualaikum. Oke, saya anggap cukup dulu sampai di sini pembelajaran tentang recount text. Kita akan membahas lagi pembelajaran recount text pada sesi berikutnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. See you. Have a wonderful day, guys. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.